Nama Elkan Bagot tiba-tiba muncul jelang bergulirnya Asian Cup 2024. PSSI konfirmasi sedang lobby Ivar Jenner dan juga Justin Hubner agar bisa gabung TC Timnas Indonesia. Jordi Warman mengaku sudah dihubungi PSSI, berharap segera proses WNI. Latihan berat ala Sintayong kembali memakan korban, satu pemain kembali absen. Proses WNI oleh Romini dipercepat, dipastikan segera sumpah WNI. Simak informasi selengkapnya sebagai berikut. Gelandang Madura United berdarah Indonesia Belanda yakni Jordi Warman mengaku kembali dihubungi PSSI pada Agustus 2024. Ia ditanya oleh salah satu perwakilan PSSI apakah tertarik membela timnas Indonesia. Secara lantang, pemain yang pernah berkarir bersama dengan Feyenoord Rotterdam ini mengaku siap memperkuat timnas Indonesia. Sayangnya setelah kontak pada Agustus 2024 lalu, PSSI tak pernah menghubunginya lagi. Ya, awal musim ini kita ada kontak waktu pramusim. Mereka PSSI tanya kepada saya bagaimana pandangan saya soal memperkuat timnas Indonesia. Saya bilang saya siap, kata Jordi Warman. Jordi Warman mengaku sempat ada miskomunikasi antara dirinya dengan PSSI pada 2022 lalu. Sekedar diketahui, PSSI saat itu sudah mendekati Jordi Warman untuk diproses menjadi warga negara Indonesia. Ia diproyeksikan menjalani sumpah WNI bareng Sandy Wells dan juga Jordi Amat. Namun Jordi Warman yang saat itu dalam proses perpindahan klub dari FC Luzern ke ADO Den Haag tidak menanggapi serius tawaran dari PSSI. Padahal jika saja Jordi Warman menanggapi serius tawaran PSSI, Jordi Warman sudah menjadi andalan timnas Indonesia. Mungkin ada miskom beberapa tahun lalu. Saat itu saya bilang saya terbuka untuk membela timnas Indonesia. Hanya saja PSSI kemungkinan berpikiran saya menolak tawaran mereka saat itu, kata Jordi Warman. Meski kini berkarir di Indonesia, level permainan Jordi Warman belum menurun. Pemain yang mencatatkan 9 penampilan bersama dengan Feyenoord Rotterdam ini muncul sebagai jenderal lapangan tengah Madura United. Melihat kebutuhan timnas Indonesia saat ini, Jordi Warman cocok diduetkan dengan Tom Haye di lini sentral skuad Garuda. Jadi apakah Sintayong akan mendorong PSSI untuk memproses Jordi Warman atau tidak? Latihan berat ala Sintayong kembali memakan korban. Latihan berat ini membuat beberapa pemain timnas Indonesia mengalami cedera serius. Sebagai informasi, timnas Indonesia kini sedang menjalani TC di Bali. TC kali ini merupakan persiapan timnas Indonesia menuju Asian Cup 2024. Wonderkid Persebaya Surabaya menjadi korban keempat yang dijual Sintayong di TC timnas Indonesia untuk Asian Cup 2024. Ia adalah Alvan Suaib. Alvan Suaib dikabarkan jatuh sakit, keadaan itu memaksanya tidak bisa melanjutkan TC di Pulau Dewata. Oleh karena itu, timnas Indonesia mengembalikannya ke Persebaya Surabaya. Kemarin, kami memulangkan satu pemain lagi, yakni Alvan Suaib ke Persebaya. Ia dipulangkan karena mempertimbangkan saran dari tim dokter timnas Indonesia. Alvan Suaib ada sakit dan tidak mungkin melanjutkan TC di Bali, kata Sumarji. Sebelumnya, 3 pemain telah lebih dulu tereliminasi dari timnas Indonesia. Ketiganya yakni Zaki Ashraf PSM Makassar, Imade Tito dari Bali United, dan juga Arsa Ramadan Ahmad dari Madura United. Timnas Indonesia masih menunggu kedatangan Asnawi Mangku Alam pada 5 Desember 2024 di Myanmar. Rafael Strijk bakal bergabung di babak semifinal Asian Cup 2024. Timnas Indonesia bakal mengarungi Asian Cup 2024 yang berlangsung pada 8 Desember 2024 sampai 5 Januari 2025. Skuad Garuda tergabung di grup B bersama dengan Vietnam, Myanmar, Filipina, dan juga Laos. Pelatih timnas Indonesia yakni Sintayong berpotensi membutuhkan pemain tambahan untuk ajang Asian Cup 2024. Hal itu dikarenakan beberapa pemain abroad hampir dipastikan tak bisa membela timnas Indonesia di ajang bergengsi se-Asia Tenggara itu. Manajer skuad Garuda yakni Sumarji mengatakan beberapa pemain abroad belum memberikan kabar teranyar terkait peluang membela timnas Indonesia. Namun ia dan pihaknya tak mempermasalahkan hal tersebut mengingat Asian Cup 2024 tak masuk kalender FIFA.
Lantas apakah Sintayong akan memanggil pemain tambahan? Terkait hal itu, Sumarji memasrahkannya kepada Sintayong. Tentu, semua ini kembali ke coach Sintayong, karena yang mempunyai hak untuk pemanggilan pemain yaitu dia, kata Sumarji. Namun tidak menutup kemungkinan bagi Sintayong untuk memanggil pemain tambahan untuk ASEAN Cup 2024. Satu pemain yang bisa menjadi opsi untuk dipanggil Sintayong adalah Elkan Bagot. Mengingat Elkan Bagot sudah paham betul akan gelaran tersebut kala nama kompetisi itu masih AFF. Di mana Elkan Bagot adalah pemain yang menjadi andalan Sintayong di gelaran AFF tersebut. Ia bermain di gelaran AFF 2020 dengan catatan 5 laga ataupun 235 menit bermain dengan torehan 1 gol. Berkat campur tangannya, timnas Indonesia berhasil tembus ke babak final. Elkan Bagot baru-baru ini memberikan sinyal akan comeback ke timnas Indonesia. Di antaranya seperti masih memfollow Instagram PSSI, Erick Thohir, serta akun resmi timnas Indonesia. Terbaru Elkan Bagot menyukai postingan Marcelino Ferdinand. Beberapa tanda itu bak sinyal bahwa Elkan Bagot akan comeback ke timnas Indonesia. Ketua Badan Tim Nasional yakni Sumarji masih belum menyerah. Ia terus berkomunikasi dengan klub Justin Hubner dan juga Ivar Jenner kaitannya dengan timnas Indonesia di ASEAN Cup 2024. Timnas Indonesia ingin memainkan Hubner dan juga Jenner di ASEAN Cup 2024. Namun satu turnamen yang bukan agenda FIFA membuat klub keduanya berhak untuk tidak melepaskan ke skuad Garuda. Hubner saat ini bermain untuk Wolverhampton Wanderers U21 di Premier League 2 2024-2025. Sedangkan Ivar Jenner berumput untuk Jong Utrecht. Untuk Hubner dan Jenner masih dikomunikasi dengan klubnya, ujar Sumarji. Pelatih skuad Garuda yakni Sintayong memanggil 7 pemain import untuk ASEAN Cup 2024 termasuk Ivar Jenner dan juga Justin Hubner. Selain itu yakni ada Ronaldo Kuate, Pratama Arhan, Marcelino, Asnawi Mangkualam dan juga Rafael Struijk. Ronaldo Arhan dan juga Marcelino telah bergabung dengan timnas Indonesia dalam training center di Bali. Sedangkan Asnawi baru bisa merapat pada 5 Desember 2024 di Myanmar. Lebih lanjut, Rafael Struijk baru dilepas klub Australia Brisbane Roar apabila timnas Indonesia lolos ke babak semifinal Piala Asia 2024. Lebih lanjut, Rafael Struijk baru dilepas klub Australia Brisbane Roar apabila timnas Indonesia lolos ke babak semifinal ASEAN Cup 2024. Skuad Garuda praktis berkekuatan mayoritas pemain U22. Timnas Indonesia bakal mengarungi ASEAN Cup 2024 yang berlangsung pada 8 Desember 2024 sampai 5 Januari 2025. Skuad Garuda tergabung di grup B bersama dengan Vietnam, Myanmar, Filipina, dan juga Laos. Striker muda Ole Romeni akan menjadi amunisi baru untuk timnas Indonesia. Bermain untuk posisi striker, pemain FC Utrecht ini bisa jadi solusi untuk sektor penyerangan skuad Garuda. Masalah lini depan sering jadi sorotan karena Indonesia belum memiliki sosok tajam di lini depan. Ole sendiri musim ini sudah bermain dalam 12 laga di Liga Belanda dengan kontribusi 2 gol. Hadirnya pemain tersebut cukup krusial karena Sintayong bisa mengandalkan Rafael Struijk di posisi striker. Struijk sendiri merupakan winger meski perlahan bisa cukup optimal saat mendapatkan tugas baru tersebut. Namun krisis striker tajam masih jadi masalah di skuad Garuda dan ini harus segera diselesaikan. Kata Badan Tim Nasional Sumarji menjelaskan bahwa proses naturalisasi Ole Romeni masih berjalan dan akan dipercepat. Sebelumnya sang pemain sudah berada di Indonesia dan bertemu langsung dengan Ketum PSSI Erick Thohir. Ritual jabat tangan jadi tanda bahwa Ole Romeni akan segera dipersiapkan menjadi bagian timnas Indonesia. Ole Romeni, sesuai info yang kami terima, jadi memang sekarang ini sedang proses WNI, kata Sumarji beberapa waktu lalu. Memiliki waktu yang cukup longgar, Ole Romeni diproyeksikan debut pada bulan Maret tahun depan. Tepatnya saat skuad Garuda bertandang melawan Australia pada lanjutan putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Hadirnya pemain 24 tahun tersebut diharapkan menjadi tambahan kekuatan untuk skuad Garuda. Siap sedang proses naturalisasinya. Ya, sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Ketum PSSI diharapkan nanti pas bulan Maret. Ketika lawan Australia, itu sudah bisa bergabung dengan tim nasional. Lanjut Sumarji. Sumarji melanjutkan saat ini Esko PSSI Aris Sinulinga yang sedang mengurus terkait berkas Ole Romeni. Dia juga masih menunggu perkembangan terbaru dan berharap sang pemain bisa hadir sesuai dengan jadwal.
Kembali lagi, kita akan ikuti perkembangan Ole. Saya kira teman-teman media nanti bisa mengikuti lewat Pak Arya Sinulinga. Lewat Pak Arya sejauh mana perkembangan kaitannya dengan Ole Romeni ini. Tutup Sumarji. Tentu mari kita doakan semoga Ole Romeni bisa segera bergabung dengan timnas Indonesia dan bisa membela timnas Indonesia saat menghadapi Australia di laga berikutnya.